Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 3 Chapter 141. Chapter 141 Kontrol Sejati. Tubuh raksasa Man-Face Demon Spider bergidik saat darah kuning kehijauan terus mengalir dari perutnya. Ia ingin menyerang, menembakkan beberapa benang laba-laba, tetapi mereka hanya terbang beberapa meter sebelum menyentuh tanah. Mereka sama sekali tidak cocok untuk digunakan sebagai serangan sekarang. Itu terus berjuang seperti ini karena semakin lemah dari menit ke menit. Bersamaan dengan itu, cahaya kuning keluar dari tirai kegelapan. Kegelapan berangsur-angsur menghilang sementara cahaya kuning bertahan di wajah pucat Tang Wulin. Lengannya telah berubah kembali ke bentuk manusia normal, dengan hanya sisik emas yang menutupi sekarang. Berkat timbangan itu, dia tidak mengalami korosi dari darah laba-laba iblis berwajah manusia. Laba-laba iblis berwajah manusia 100 tahun, terbunuh. Sie-sie sudah ditarik kembali beberapa waktu yang lalu, jadi mereka berlima berdiri di sana, bertukar pandangan keheranan karena menang atas bencana seperti itu. Wang Jinsi tidak bisa membantu tetapi memeluk Tang Wulin dengan ekspresi bersemangat yang meluap dengan gairah. Pertarungan ini telah sepenuhnya menunjukkan kemampuan tim dan merupakan puncak dari pengetahuan dan pengalaman yang mereka peroleh. Pada akhirnya, laba-laba iblis berwajah manusia yang tangguh telah mati di tangan mereka. Dari awal sampai akhir, tidak ada ruang untuk keberuntungan. Mereka mengklaim kemenangan ini murni dengan kekuatan mereka sendiri. Bahkan ketika mereka dengan terang-terangan menatap mayat laba-laba iblis berwajah manusia yang berjarak beberapa meter dari mereka, mereka masih tidak percaya bahwa mereka telah berhasil. Tang Wulin adalah yang paling terkejut dari semuanya, dia telah bersiap untuk mengorbankan dirinya dalam rencana mereka, namun mereka benar-benar telah mencapai kemenangan. Jika cakar naga emasnya tidak mampu menahan racun, atau jika es Yue tidak mampu melindunginya dari korosi darah laba-laba, dia akan mati. Untungnya, keduanya mampu memberikan penampilan yang sempurna. Cakar naga emasnya membuktikan kekuatannya sekali lagi dengan kekebalannya terhadap korosi racun, sementara kendali es Yue telah mampu mengisolasi darah beracun untuk beberapa saat. Kedua elemen ini telah digabungkan untuk memberinya cukup waktu untuk melepaskan diri dari mayat dan racun. Setiap momen pertempuran mereka telah diliputi oleh bahaya yang ekstrim. Anggota staf spirit pagoda menatap layar dengan kaget. Dia benar-benar tidak bisa berkata-kata. Seberapa sempurna taktik mereka. Itu sebenarnya adalah laba-laba iblis berwajah manusia 100 tahun yang bahkan 4 atau 5 cincin Soul Master akan hindari. Mereka bahkan tidak berani melakukannya tanpa perencanaan yang matang. Namun, kelompok anak-anak ini, yang paling banyak memiliki 2 cincin, benar-benar melakukan keajaiban dan mengalahkan laba-laba iblis berwajah manusia. Ini luar biasa. Bahkan Wu Zhangkong sedikit terguncang dengan ini. Senyuman benar-benar muncul di wajahnya yang sedingin es. Dia memenuhi persyaratan dari Master Jiwa Sistem Kontrol, gumamnya pelan. Dia juga orang yang paling banyak membuat kemajuan dalam 3 bulan terakhir. Pertempuran ini telah menguji tidak hanya batas kekuatan mereka tetapi juga luasnya pengetahuan mereka. Selama pertempuran mereka, Wu Zhangkong mencatat setiap detail dengan matanya yang berpengalaman. Bahkan jika para siswa bingung, Wu Zhangkong mengamati kejadian itu dengan jelas. Baru setelah Tang Wulin muncul di bawah laba-laba iblis berwajah manusia, dia tiba-tiba menyadari niat Tang Wulin. Guru Wu, apakah anak-anak ini berpikir untuk bergabung dengan pagoda jiwa? Jika saya mengirim rekaman pertempuran ini ke atasan, saya pikir pengecualian dapat dibuat untuk menerima anak-anak ini sebagai anggota. Potensi mereka sungguh menakjubkan. Anggota staf pagoda roh akhirnya tersadar dari linglung, tetapi matanya masih dipenuhi dengan keterkejutan dan kekaguman. Sebagai anggota staf pagoda jiwa, dia memiliki pengetahuan yang komprehensif tentang berbagai makhluk jiwa serta gaya pertempuran jiwa guru. Namun, setelah menyaksikan gaya bertarung kelas 0 yang tidak dibatasi, setiap inci tubuhnya terpesona. Dia hanya bisa menggambarkan pertempuran itu sebagai mengejutkan. Untuk menang atas laba-laba iblis berwajah manusia, hal pertama yang dibutuhkan siswa adalah pemahaman yang mendalam tentangnya. Pada awalnya, dia menganggap anak-anak bodoh berdiri diam, membiarkan laba-laba iblis berwajah manusia menenun jaringnya dan terus mengencangkannya di sekitar mereka. Setelah penampilan luar biasa mereka di pertarungan sebelumnya, itu menjadi kekecewaan.
Dia telah mengantisipasi bagaimana anak-anak ini akan berurusan dengan makhluk jiwa yang kuat seperti laba-laba iblis berwajah manusia. Anggota staf berpikir bahwa tindakan terbaik adalah segera melarikan diri. Meskipun laba-laba iblis berwajah manusia cepat, ia kurang memiliki serangan jarak jauh. Selama mereka berada di depannya, mereka akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Pilihan terbaik kedua, menurutnya, adalah salah satu dari mereka mengorbankan diri untuk memungkinkan yang lain melarikan diri. Dengan cara ini, mereka akan meminimalkan kerugian mereka. Pernah ada tim master jiwa yang juga bertemu dengan laba-laba iblis berwajah manusia di platform kenaikan roh dan telah memverifikasi bahwa kedua pilihan ini memang yang terbaik. Namun, tanggapan yang dimulai Tang Wulin dengan timnya hari ini telah memperluas cakrawala anggota staf. Gu Yue belum mengungkapkan kendali atas elemen bumi sampai pertempuran ini. Melawan laba-laba iblis berwajah manusia dan jaring laba-laba beracunnya, bukanlah elemennya yang lain, tetapi penggunaan elemen tanah olehnya, yang memiliki dampak terbesar dalam pertempuran. Saat laba-laba iblis berwajah manusia terus mengurangi area mobilitas mereka, mengira mereka terjebak, sebenarnya itulah yang telah ditipu. Soul Beast juga makhluk hidup, jadi mereka memiliki beberapa kesamaan dengan manusia. Begitu merasa bahwa kemenangannya sudah pasti, itu tanpa sadar sedikit santai. Tidak ada fluktuasi kekuatan jiwa mereka yang sangat kuat, dan mereka terjebak di ruang sempit. Bagi laba-laba iblis berwajah manusia 100 tahun, mereka sama saja sudah mati. Itu tidak mempertimbangkan kemungkinan lain untuk bertahan hidup yang tersisa bagi mereka. Pada saat itu, ia memutuskan untuk menembakkan jaring laba-laba terbesarnya, meminimalkan ruang gerak dari 5 lawan. Dengan demikian, kelima siswa tersebut terpaksa menyerang Spider-Man Face Demon Spider. Jelas, tidak pernah membayangkan Obelisk akan tiba-tiba meluncur dari tanah untuk memblokir jaring laba-laba, karena telah tertegun selama sepersekian detik. Lalu ada rumput Blue Silver yang melonjak dari tanah dan mengikat laba-laba dan Wang Jinxi, yang muncul entah dari mana. Hanya ini sudah cukup untuk memuji koordinasi mereka. Spider-Man Face Demon Spider menanggapi dengan luar biasa juga. Ia secara efektif menggunakan ujung tajam kakinya untuk menahan rumput Blue Silver dan memberinya waktu yang diperlukan untuk menembak jaring laba-laba lain. Namun pada akhirnya, itu dia kali. Wang Jinxi ditarik ke belakang oleh seutas rumput Blue Silver, dan jaring laba-laba yang ditembakkannya hanya bertemu dengan udara. Kemudian, Light Dragon Storm sia-sia muncul entah dari mana untuk memulai gelombang pertama serangan mereka. Pada saat itulah anggota staf mulai menghujani mereka dengan pujian. Lagi pula, siapa yang tidak akan berseru dengan kagum pada anak-anak yang bisa mencapai level seperti itu? Setidaknya, mereka telah mengamankan peluang kemenangan. Ada juga untaian emas penting dari Blue Silver Grass, yang merupakan hasil penggabungannya dengan jiwa roh. Tang Wulin mengendalikannya dengan sempurna untuk menjebak laba-laba iblis berwajah manusia. Namun, bagaimana dia bisa membayangkan pemandangan ajaib yang terjadi setelahnya? Untaian rumput Blue Silver emas itu telah patah dengan presisi dan waktu yang sangat cermat. Berkat kekuatan tarik untai itu, momen terakhir itu menyebabkan laba-laba iblis berwajah manusia tersandung saat anak itu menyeret dirinya ke bawah tubuhnya. Pada saat yang sama, Gu Yue telah memanipulasi bumi untuk mendorongnya lebih jauh, memastikan dia benar-benar meluncur di bawah laba-laba. Ketika anggota staf melihat sia-sia melepaskan Light Dragon Storm-nya di bagian belakang laba-laba, dia mengira anak-anak tidak memiliki pemahaman yang diperlukan tentang titik terlemah Man Face Demon Spider di bagian bawahnya. Namun, dia terbukti salah hanya dalam beberapa saat. Ternyata rantai serangan tidak berhenti dengan sia-sia, dan serangan terakhir adalah yang paling luar biasa dan mengejutkan. Tertutup es untuk melindungi dirinya dari racun, Tang Wulin menarik dirinya ke bawah laba-laba, cakar emasnya yang tahan racun siap menyerang. Kemenangan total, itu adalah kemenangan total. Mereka tidak kehilangan satu anggota pun. Anak-anak yang memiliki 2 cincin paling banyak ini sebenarnya mampu membunuh laba-laba setan berwajah manusia 100 tahun. Jika ada yang mendengar ini, mereka akan menganggapnya sangat sulit dipercaya. Apakah Spider-Man Face Demon Spider bodoh? Tentu saja tidak. Ini semua karena perencanaan yang cermat dari kelima siswa ini. Anggota staf tidak bisa membantu tetapi menatap guru muda yang tampan itu. Inilah pria yang mengajari mereka. Soul Land 3 Chapter 142. Chapter 142 Pembantaian Jaring Laba-laba Beracun. Sebagai efek samping dari melelahkan kekuatan jiwanya, Tang Wulin merasakan kelelahan melandanya saat dia duduk di tanah. Baik, perasaan mengendalikan semua orang telah meninggalkan kesan mendalam yang tak terhapuskan di hatinya.
Rasa kepuasan ini tidak bisa didapatkan di tempat lain. Dia telah menggunakan sedikit gold light untuk memperkuat rumput blue silvernya, tetapi tidak ada manfaat yang tidak dikorbankan. Selama rumputnya diperkuat, kekuatan jiwanya juga telah dikonsumsi dengan cepat. Bukannya dia tidak ingin membiarkan laba-laba iblis berwajah manusia terikat sepanjang waktu. Jika dia bisa melakukan itu, dia akan dapat dengan mudah membunuh laba-laba iblis berwajah manusia dengan cakar naga emasnya, terlepas dari apakah dia menyerang tempat penting atau tidak. Namun, konsumsi kekuatan jiwa terlalu besar untuk dia pertahankan. Dia tidak punya pilihan selain menarik gold light dari blue silver grace-nya untuk mempertahankan kekuatan jiwa yang cukup untuk menggunakan cakar naga emasnya. Meskipun tindakannya tampaknya selaras dengan Bu Yue pada saat-saat terakhir itu, pada kenyataannya, semuanya berjalan sesuai rencana mereka. Tentu saja, tidak ada yang benar-benar mempercayai ini. Semua tindakan mereka menggabungkan pemahaman yang mendalam satu sama lain. Faktanya, bahkan Tang Wulin dan Bu Yue terkejut dengan kedalaman pemahaman bersama mereka. Itu adalah kemenangan yang luar biasa. Zhang Yangzi berseru, pusing karena kegembiraan dan kekaguman. Kata-katanya menggemakan pikiran semua orang pada saat itu. Semuanya, istirahatlah di sini dan pulihkan kekuatan jiwamu, kata Tang Wulin lemah, sebelum memimpin dan menutup matanya untuk mulai bermeditasi. Adapun masalah keamanan, mengapa mereka perlu mengkhawatirkan hal itu sekarang? Mereka dikelilingi oleh jaring laba-laba yang sangat beracun dari laba-laba iblis berwajah manusia, mencegah manusia dan makhluk jiwa untuk mendekat. Mereka berada dalam posisi yang sangat aman untuk beristirahat sekarang. Kelimanya duduk melingkar dengan Tang Wulin di tengah. Meskipun mereka telah bertindak sebagai sebuah tim selama beberapa bulan, baru beberapa saat yang lalu dalam kemenangan mereka benar-benar mengakui Tang Wulin sebagai kapten tim mereka. Tang Wulin telah mengendalikan seluruh pertempuran mereka melawan malapetaka yang dikenal sebagai laba-laba iblis berwajah manusia, dan bahkan bertarung dengannya secara langsung. Meskipun dia mungkin berpotensi menderita rasa sakit yang menyiksa di tangan laba-laba iblis berwajah manusia, dia tidak mundur dari tugasnya. Keinginannya yang pantang menyerah benar-benar mengagumkan bagi mereka. Dia tidak hanya memenuhi tugasnya sebagai kapten tim, tetapi dia juga telah menunjukkan kekuatan kontrol The Blue Silver Grace. Terlepas dari apakah mereka teman atau musuh, tingkat kendali akan tak tertandingi dan kemungkinan akan lebih menakjubkan jika kekuatan jiwanya tidak begitu lemah. Cahaya kuning redup energi roh perlahan diserap ke dalam tubuh Tang Wulin. Terlepas dari kemiripannya dengan energi roh kuning lainnya, energi dari laba-laba setan berwajah manusia 100 tahun jauh berbeda dari makhluk jiwa biasa. Energi makhluk jiwa 1000 tahun yang telah mereka bunuh sebelumnya juga tidak seperti ini. Karena saat ini menjadi periode pemberontakan, energinya bahkan lebih kaya dan berbeda. Manfaat membunuh 100 tahun laba-laba iblis berwajah manusia segera muncul. Karena saat ini adalah periode pemberontakan, ada lebih banyak makhluk jiwa yang aktif berkeliaran di hutan daripada biasanya. Dengan sangat cepat, monster jiwa mulai muncul. Tidak semua makhluk jiwa memiliki indera yang tajam dan makhluk jiwa yang berbeda memiliki cara yang berbeda untuk memahami dunia. Karena itu, mereka semua mengambil jalan memutar di sekitar sisa-sisa pertempuran yang kacau itu. Laba-laba iblis berwajah manusia memiliki racun yang menakutkan di dalam tubuhnya, serta jaringnya. Selain itu, jaringnya sangat kuat, bahkan makhluk jiwa yang besar pun mungkin tidak dapat memecahkannya jika mereka menyerbu ke dalamnya. Dan setelah itu, mereka hanya akan menemui tragedi. Binatang jiwa 10 tahun akan terbunuh dalam sekejap oleh jaring laba-laba beracun sementara binatang jiwa 100 tahun hanya akan bisa berjuang untuk beberapa saat sebelum mereka juga menemui kematian mereka. Selama seseorang terjerat jaring laba-laba, tidak ada harapan untuk bertahan hidup. Mereka yang memiliki indera tajam dapat menghindari jaring, tetapi mereka yang memiliki indera tumpul hanya bisa menjadi mangsa laba-laba iblis berwajah manusia. Energi roh meluap dari makhluk jiwa yang mati di dalam jaring. Jika itu adalah platform kenaikan roh normal, energinya akan cepat menyebar, tetapi saat ini adalah periode pemberontakan sehingga tingkat penyebarannya jauh lebih lambat. Tidak terlalu jauh dari jaring laba-laba, 5 siswa kelas 0 bermeditasi dalam satu-satunya ketenangan dari kekacauan jaring. Mereka secara tidak sadar perlahan menyerap semua energi roh dari binatang buas yang menjadi mangsa jaring. Pada awalnya, hanya ada beberapa makhluk jiwa lemah yang mati, tetapi secara bertahap, jumlah dan kekuatan makhluk jiwa meningkat. Semakin banyak energi semangat melayang ke 5 siswa. Bagaimana ini bisa terjadi? Pasti ada masalah dengan platform kenaikan roh. Anggota staf berdiri di sana,
tercengang saat dia menyaksikan energi roh yang mengelilingi lima bergabung dan tumbuh semakin kuat. Ekspresinya hampir seperti melihat hantu. Bisakah dia mengatakan mereka berlima curang? Benar-benar tidak. Namun, jumlah energi roh yang bisa diserap oleh kelima orang itu hanya akan meningkat seiring berjalannya waktu. Energi roh ini juga tidak datang dari udara tipis, asalnya dari rahasia terbesar pagoda roh. Namun, saat ini sedang dikonsumsi dengan cepat. Dapat dikatakan bahwa siswa kelas 0 secara tidak sengaja memanfaatkan kekuatan laba-laba iblis berwajah manusia untuk mendapatkan kesempatan yang begitu indah. Guru, saya pasti harus melaporkan situasi ini kepada atasan, anggota staf dengan sungguh-sungguh menyatakan. Wu Zhangkong hanya menatapnya. Aturan apa yang dilanggar murid-murid saya? Mereka mengalahkan laba-laba iblis berwajah manusia dan sekarang mereka hanya bermeditasi dan memulihkan diri. Semuanya terjadi secara alami. Dengan kesan saya tentang platform kenaikan roh, Anda seharusnya tidak memiliki kekuatan untuk mengubah semua ini juga. Platform kenaikan roh berjalan dengan sendirinya, Anda hanya dapat memberikan pemeliharaan, tidak lebih. Butir-butir keringat menetes di dahi anggota staf. Ya, platform kenaikan roh tidak dapat dengan mudah diubah. Tetapi jika ini terus berlanjut, siswa Anda juga akan mengalami kesulitan. Dapatkah kekuatan spiritual dan tubuh mereka menahan rasa sakit jiwa roh mereka yang berevolusi ke tingkat 1000 tahun? Apalagi dua anak dengan hanya satu cincin, rasa sakit mereka akan semakin hebat. Mereka pasti akan berada dalam bahaya jika level jiwa roh mereka melebihi apa yang bisa mereka tangani. Benar. Dalam situasi mereka saat ini, jiwa roh mereka terus mengalami evolusi kecil dan akhirnya, tubuh mereka akan memenuhi batas yang dapat mereka dukung. Untungnya, mereka masih jauh dari batas kemampuan mereka. Adapun apakah Master Jiwa Cincin 1 dapat mendukung rebound mendapatkan jiwa roh 1000 tahun? Tidak ada sedikit pun kekhawatiran di hati Wu Zhangkong. Tubuh Tanggulin jauh lebih kuat daripada Master Jiwa biasa dan dia juga berada di alam Spirit Connection, jadi jiwa roh 1000 tahun tidak akan menjadi masalah baginya. Dia bahkan kurang khawatir tentang Bu Yue. Dia berada di batas mencapai peringkat 20 dan mendapatkan cincin jiwa kedua sementara tubuh dan kekuatan spiritualnya luar biasa. Anak-anak nakal ini benar-benar telah melampaui waktu ini untuk ujian akhir mereka. Melihat Wu Zhangkong hampa dari reaksi apapun, keraguan merayap ke dalam hati anggota staf. Tetap saja, dia mengambil komunikator dan memutar nomor. Bagaimanapun, alasan asli mengapa mereka ada adalah untuk memastikan bahwa platform kenaikan roh beroperasi secara normal. Tubuh Tanggulin terasa membengkak setelah dia selesai memulihkan semua kekuatan jiwanya. Saat dia membuka matanya, dia disambut dengan pemandangan yang menakutkan. Cahaya kuning yang sangat tebal mengelilinginya dan rekan-rekannya. Apakah ini energi roh? Sedikit lebih jauh adalah tumpukan mayat makhluk hidup. Beberapa di antaranya telah terlarut oleh korosi jaring laba-laba, namun banyak juga yang sebagian besar masih utuh, bahkan ada beberapa yang masih berada di saat-saat terakhir berjuang untuk hidup mereka. Dia telah menghabiskan kekuatan jiwa paling banyak, jadi dia juga orang terakhir yang bangun dari meditasinya. Semua orang sudah lama terbangun dan semua menatap dengan cemas pemandangan di luar. Apa yang terjadi? Tanggulin bertanya dengan tenang. Itu adalah racun dari laba-laba setan berwajah manusia, kata Wang Jinsi yang biasanya pendiam dengan ekspresi aneh. Tanggulin dengan cepat memahami situasi mereka saat ini. Laba-laba iblis berwajah manusia benar-benar layak disebut sebagai pembunuh makhluk buas jiwa. Jaring laba-laba beracunnya telah membunuh banyak makhluk buas berumur 10 tahun dan 100 tahun. Selain itu, semua energi roh binatang buas telah diserap oleh mereka. Jiwa roh mereka terus berkembang dalam situasi yang begitu beruntung. Tanpa pikir panjang, Tanggulin menunduk untuk melihat gold light di dadanya menggelengkan kepalanya. Tubuhnya telah mengembang menjadi satu lingkaran. Jika kita terus seperti ini, bukankah jiwa roh kita, kata Tanggulin dengan kaget. Senyuman pahit muncul di wajah Wang Jinsi. Tidak juga, hanya ada banyak hal yang dapat ditanggung tubuh kita saat ini. Kita yang memiliki 2 cincin jiwa pasti tidak bisa melakukannya. Paling tidak, saya tahu pasti bahwa saya tidak dapat mendukung cincin jiwa 2000 tahun dengan tingkat kekuatan spiritual saya saat ini. Saya memperkirakan bahwa batas saya adalah 500 tahun untuk kedua cincin jiwa saya. Batasan Yangzi juga harus serupa, mungkin hanya sedikit lebih baik sebenarnya. Hanya kamu dan Bu Yue yang belum mendapatkan cincin kedua, jadi kalian berdua mungkin masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan cincin jiwa 1000 tahun. Tanggulin segera membuat ekspresi canggung.
Mempertimbangkan situasi mereka saat ini, jika jiwa roh mereka menjadi jenuh dengan energi roh, maka mereka tidak akan bisa masuk ke platform kenaikan roh lagi dan bertempur dengan monster jiwa. Ada juga potensi bahaya jiwa roh mereka yang meledak karena kekuatan spiritual mereka tidak mencukupi. Kalian tidak perlu terlihat bingung. Jaring laba-laba iblis berwajah manusia akan segera hilang. Kami harus bersiap untuk berangkat. Suara Gu Yue memotong. Soul Land 3 Chapter 143. Chapter 143 Kesempatan lain di Spirit Ascension. Tanggulin menyapu pandangannya ke jaring laba-laba di sekitarnya dan tentu saja itu mulai melemah. Bahkan ada beberapa celah yang terlihat di jaring sekarang. Meskipun laba-laba iblis berwajah manusia sangat beracun, masih ada batasan toksisitasnya. Setelah perlindungan jaring menghilang, mereka tidak akan aman lagi untuk beristirahat di tempat ini karena bagaimanapun, mereka juga takut dengan jaring laba-laba beracun. Tanggulin bertanya, menurut kalian, berapa banyak energi roh yang telah kami serap? Gu Yue mengerutkan kening. Kita semua seharusnya telah menyerap energi roh senilai 4-500 tahun. Anda dan saya memiliki semuanya terkonsentrasi di cincin jiwa tunggal kita, sementara yang lain telah meningkatkan masing-masing dari 2 cincin jiwa mereka sekitar 200 tahun. Seharusnya juga masih ada energi roh yang bernilai sekitar 1 atau 200 tahun di sekitar kita, tetapi itu akan memakan waktu terlalu lama untuk menyerapnya. Kami harus sangat berhati-hati terhadap Soul Master lainnya setelah kami pergi. Mereka adalah ancaman yang jauh lebih besar bagi kita sekarang daripada makhluk jiwa. Deduksi Gu Yue benar. Udara energi roh yang tebal saat ini menggantung di sekitar tubuh mereka, dan jika kelompok Soul Master lain melihat mereka, mereka mungkin akan langsung menjadi sasaran. Lagi pula, tidak ada kematian sebenarnya di platform kenaikan roh, dan siapa yang tidak ingin menyerap energi roh yang begitu kaya? Tanggulin menjawab dengan senyum tenang, tenang saja. Dalam satu gerakan, kami sudah lulus ujian akhir dan menyerap energi roh jauh lebih banyak dari biasanya. Bahkan jika kita menghadapi musuh yang kuat dan terlempar dari platform kenaikan roh, tidak apa-apa juga. Semuanya sudah pulih sekarang, bukan? Ayo pergi. Kata-kata Tanggulin telah menyuntikkan kekuatan ke dalam pikiran semua orang. Dia mengeluarkan palu sekali lagi dan mengingatkan rekan-rekannya, semuanya, perhatikan seberapa kuat jiwa roh Anda dapat menanggung. Jika Anda merasa seperti Anda mendekati batas seberapa banyak yang dapat diserapnya, maka segera tekan tombol untuk keluar dari platform kenaikan roh. Jangan serakah, atau tubuh atau kekuatan spiritual Anda bisa runtuh, dan Anda akan benar-benar dalam masalah. Meskipun dia sendiri mulai merasa sedikit kembung, dia belum mencapai batasnya. Menurut penilaian Gu Yue, dia masih bisa menyerap lebih banyak energi roh, jadi dia tidak perlu khawatir tentang itu untuk saat ini. Bagaimanapun, kekuatan tubuh dan kekuatan spiritualnya berhubungan langsung dengan seberapa kuat jiwa roh yang dapat dia dukung. Bahkan tidak perlu berbicara tentang kekuatan tubuhnya dan tingkat pertumbuhan kekuatan spiritualnya. Mereka berdua luar biasa, memungkinkan dia untuk mencapai ranah koneksi roh, jadi dia pasti memiliki kemampuan untuk menanggung satu jiwa roh 1000 tahun. Jiwa roh 1000 tahun, apakah dia benar-benar bisa berjalan di jalan ini? Tanggulin memimpin timnya keluar, dengan hati-hati menghindari jaring beracun. Mereka meninggalkan surga mereka yang ajaib dan aman dan sekali lagi kembali ke bahaya hutan. Kekacauan bermacam-macam suara segera memasuki telinga mereka. Ada suara tabrakan, raungan makhluk buas jiwa, dan kadang-kadang, beberapa teriakan celaka dari Soul Masters. Itu benar-benar masa pemberontakan. Tanggulin merenungkan pilihan mereka sejenak sebelum memutuskan agar semua orang menyerap energi roh yang tersisa di daerah tersebut. Biasanya, mereka harus membunuh monster jiwa yang tak terhitung jumlahnya sebelum mendapatkan energi roh sebanyak ini. Meskipun butuh beberapa saat untuk menyerap semua energi ini, itu adalah kesempatan langka bagi mereka. Wu Zhangkong dapat membantu mereka dalam hal pengalaman tempur, tetapi tidak dalam mengembangkan jiwa roh mereka. Ini adalah tujuan paling penting dalam memasuki platform kenaikan roh. Sebuah kesadaran tiba-tiba muncul di Tanggulin. Mereka yang memiliki cincin jiwa lebih sedikit sebenarnya memiliki keuntungan dalam platform kenaikan roh. Wang Jingxi, Zhang Yangzi dan Xie Xie semuanya memiliki 2 cincin jiwa. Selain itu, cincin Xie Xie berasal dari 2 jiwa roh, dan mereka harus mengembangkan semua cincin jiwa mereka ke tingkat 1000 tahun untuk mengembangkan jiwa roh mereka. Dengan kata lain, semakin banyak cincin jiwa yang dimiliki seseorang, semakin banyak energi roh yang diperlukan untuk mengembangkan jiwa roh.
Kekuatan-kekuatan spiritual dan tubuh jiwa guru juga menentukan seberapa banyak energi roh yang dapat mereka tahan untuk diserap. Wang Jingxi dan Zhang Yangzi tidak tahan memiliki cincin jiwa 2000 tahun saat itu. Kekuatan spiritual mereka berdua terlalu lemah. Setelah menyadari ini, hati Tang Wulin mulai bergerak. Jika seperti ini, bukankah menjadi Master Jiwa Cincin 1 adalah yang terbaik untuk platform kenaikan roh? Jika jiwa roh saya benar-benar berevolusi ke level 1000 tahun, maka begitu saya mencapai peringkat 20 dan mendapatkan cincin jiwa kedua, cincin itu juga akan berada di tingkat 1000 tahun. Dan ketika saya mendapatkan yang ketiga, itu akan berada di level 1000 tahun juga. Bukankah saya akan menghemat banyak uang seperti itu? Hati Tang Wulin berdebar-debar mendengar penemuan ini, tetapi dia segera menenangkan diri memikirkan situasi langka yang mereka hadapi. Pertama-tama, platform kenaikan roh diawasi secara ketat oleh pagoda roh, dan mereka telah menghitung tingkat maksimum jiwa roh yang dapat ditanggung oleh guru jiwa cincin 1 sekitar 400 tahun. Pada dasarnya, tidak mungkin bagi Master Jiwa Cincin 1 untuk mencapai jiwa roh 1000 tahun. Namun, energi roh yang mereka serap akan terpecah ketika mereka mencapai peringkat 20 dan mendapatkan cincin jiwa kedua. Situasi Tang Wulin saat ini bisa dikatakan sangat luar biasa. Salah satu alasannya adalah bahwa dia secara kebetulan menemukan lingkungan kultivasi yang begitu indah sementara yang lain adalah karena tubuhnya jauh lebih kuat daripada orang normal, memungkinkan dia untuk menyerap lebih banyak energi roh. Kedua faktor ini digabungkan untuk memungkinkan dia berpotensi mendapatkan jiwa roh 1000 tahun. Mengikuti garis pemikiran ini, tebakan aslinya bahwa Akademi ingin mereka semua mendapatkan jiwa roh 1000 tahun adalah salah. Yang lain bahkan tidak akan dapat mendukung cincin jiwa 2000 tahun bahkan jika mereka mau. Paling banyak, mereka hanya akan mampu menyerap energi roh yang cukup sampai mereka mencapai batas mereka saat ini. Di masa depan, saat dia tumbuh lebih kuat dan mendapatkan lebih banyak cincin jiwa, itu hanya akan tumbuh semakin sulit untuk mengembangkan jiwa rohnya. Inilah alasan mengapa evolusi roh jarang terlihat di platform kenaikan roh. Master jiwa biasa dengan jiwa roh 10 tahun bahkan tidak akan cukup beruntung untuk memasuki platform kenaikan roh, dan bahkan jika mereka melakukannya, mereka tidak akan bisa mengalahkan makhluk jiwa manapun. Mereka yang memiliki sarana untuk mendapatkan jiwa roh 100 tahun secara langsung juga tidak akan memilih metode berbelit-belit untuk mengembangkan jiwa roh 10 tahun. Adapun bagi mereka yang ingin mengembangkan jiwa roh 100 tahun menjadi 1000 tahun, sebagian besar memiliki tubuh yang terlalu lemah untuk menanggungnya. Semuanya jelas baginya sekarang dan yang lebih penting, dia telah menemukan jalan yang akan dia tempuh mulai sekarang. Orang lain mungkin tidak bisa mengembangkan jiwa roh mereka, tapi saya bisa. Tubuh saya jauh lebih kuat dari biasanya, dan kekuatan spiritual saya juga tinggi. Padahal, aku bahkan tidak bisa membandingkan diriku dengan Bu Yue. Dengan keadaannya saat ini, dia dapat menyerap energi roh sebanyak yang dia inginkan, hingga tubuhnya mencapai titik jenuhnya. Dia tidak mengetahui kekuatan tubuhnya setelah menyerap kekuatan segel pertama Raja Naga Emas, tapi dia tahu dia sekuat Master Jiwa biasa dengan 3 atau 4 cincin. Dengan pemikiran ini, dia menyimpulkan bahwa dia tidak akan memiliki masalah dalam mendapatkan jiwa roh 1000 tahun. Setelah ini selesai, dia berencana meminta Wu Zhangkong untuk menilai dia. Lalu ada masalah kekuatan spiritualnya. Tingkat kekuatan spiritual yang dia capai akan menentukan seberapa banyak energi roh yang dapat dia serap di platform kenaikan roh. Guru Wu berkata bahwa jika saya bergabung dengan organisasinya, saya akan dapat memperoleh metode kultivasi. Sepertinya saya benar-benar harus mempertimbangkan untuk bergabung sekarang. Mengenai bakat, semua rekanku jauh lebih berbakat dariku. Bagaimanapun, jiwa bela diri saya hanyalah Blue Silver Grass. Tang Wulin tidak memiliki cara untuk mengetahui apakah rumput Blue Silvernya akan terus bermutasi saat dia memecahkan segel pada Raja Naga Emas, tetapi jiwa roh dan cincin jiwa guru jiwa secara langsung mewakili kekuatan mereka. Jika saya dapat mengembangkan jiwa roh saya sekali lagi, maka saya akan membuka jalan untuk 2 cincin jiwa saya berikutnya. Bahkan jika aku menyerap energi roh sebanyak yang tubuhku bisa tangani, tubuhku akan menguat lagi ketika aku membuka segel Raja Naga Emas berikutnya, dan kemudian aku akan dapat menyerap lebih banyak energi roh. Saya perlu memiliki 2 cincin sebelum saya membuka segel berikutnya, tetapi bagaimana jika saya memecahkannya ketika saya hanya mendekati 2 cincin? Akankah saya bisa bertahan? Kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya terus muncul di benak Tang Wulin, seolah-olah banyak pintu cemerlang perlahan terbuka untuknya. Soul Land 3 Chapter 144.
Chapter 144 Saudara Stafes. Tanggulin tidak menyadari bahwa pemikiran dan idenya saat ini meletakkan dasar untuk masa depannya. Jalan yang belum pernah dilalui sebelumnya terbuka dengan tenang di hadapannya berkat kekuatan Raja Naga Emas. Cermat, peringatan sia-sia menyentak Tanggulin dari pikirannya yang mengasyikkan. Dia secara naluriah menanggapi dengan mengaktifkan skill binnya untuk mengirimkan banyak blue silver grass ke macan tutul di depannya. Sia-sia bereaksi dalam sekejap, pedang naga cahayanya melesat di langit dan menebas makhluk buas 10 tahun itu. Maaf semuanya, pikiranku baru saja mengembara. Tanggulin terus terang meminta maaf sementara rasa dingin menggigil di punggungnya. Ini masih merupakan platform kenaikan roh. Alih-alih disibukkan oleh ide-ide saya harus fokus untuk menyerap energi yang tersisa di sini. Itu harus menjadi tujuan utama saya saat ini. Zhang Yangzi tertawa kecil. Pikiranku barusan juga berkelana. Bagaimanapun, kejadian barusan mengubah cara kita berpikir tentang platform kenaikan roh. Bagaimanapun, panen kita kali ini sudah cukup bagus. Bahkan jika kita disingkirkan, itu akan tetap baik-baik saja. Tanggulin dengan tegas berkata, jangan berpikir seperti itu. Karena kita telah diberkati dengan keberuntungan kali ini, kita harus melakukan yang terbaik untuk mengamankan kesempatan dan tidak membiarkannya hilang. Jika tidak, kami akan mengecewakan harapan surga. Semuanya, ayo lakukan yang terbaik. Dia telah mempersiapkan kata-kata ini untuk diucapkan pada saat mereka pergi. Dengan pikiran yang mengganggu hilang, Tanggulin memimpin sekali lagi, siap untuk mencegat potensi bahaya. Segera, sebuah raungan mengumumkan kehadiran ular piton berlengan 6 yang mengerikan di depan mereka. Ular api 6 tangan 100 tahun. Semuanya, hati-hati, Tanggulin memerintahkan dengan muram. Tiba-tiba, cahaya putih terang melintas dari jauh di depan mereka dan melukai ular api 6 tangan. Roda es yang aneh berkibar tertiup angin, titik-titiknya menetes dengan darah makhluk buas jiwa. Meskipun ular api 6 tangan tidak bisa dianggap sebagai makhluk jiwa yang kuat, terutama yang berkaitan dengan pertahanannya, masih mengejutkan bahwa ia telah dipotong dengan begitu mudah dan cepat oleh roda es itu. Sosok dengan 3 cincin jiwa di bawah kaki muncul di depan mereka, dengan cepat menyerap energi roh dari ular api 6 tangan yang jatuh. Itu adalah seorang pemuda, sekitar 17 atau 18 tahun. 2 cincin jiwa kuning dan 1 cincin jiwa ungu melingkari tubuhnya, mengidentifikasi dia sebagai penatua jiwa. Di tangan kanannya, dia memegang tongkat putih salju yang diatapi kristal biru sedingin es. Ekspresinya dingin dan sombong, dan aura kuning di sekelilingnya mirip dengan 5 siswa kelas 0. Kuat. 5 rekan satu tim sudah bisa mengatakan betapa kuatnya penatua jiwa ini hanya dengan auranya. Tidak hanya itu, dia sebenarnya tidak sendiri. Seorang gadis yang tampaknya seumuran dengan kelompok Tanggulin muncul dari belakang pemuda itu. Rambut birunya ditata twin tails, dan dia tampak seperti dipotong dari batu giok. Kecantikannya menakjubkan dan jauh melebihi kecantikan Bu Yue. Di tangannya ada tongkat yang hampir identik dengan pemuda itu, hanya miliknya yang sedikit lebih kecil. Sebuah cincin jiwa kuning berkedip-kedip di bawahnya, menerangi ekspresi ketakutannya di hadapan pembunuhan seperti itu. Tatapan pemuda laki-laki langsung tertuju pada siswa kelas 0. Ketika dia melihat aura yang kaya dari energi roh yang mengelilingi mereka, matanya sedikit cerah dan dia mulai mengambil langkah besar dan tegas ke arah mereka. Mata Tanggulin menyipit saat dia memberi isyarat dengan tangan kirinya kepada orang-orang di belakangnya. Mundur dari platform kenaikan roh secara sukarela dan tinggalkan energi roh Anda. Maka kau akan terhindar dari rasa sakit, kata pemuda dengan tongkat es, seolah-olah itu wajar. Sudut bibir sia-sia melengkung dengan jijik. Apakah dia semacam makhluk jiwa dalam bentuk manusia? Rupanya, makhluk jiwa berbentuk manusia ini bahkan dapat berbicara sekarang. Ini berhasil berkembang dengan baik. Mata pemuda itu menajam saat cahaya dingin menerobos mereka. Dia mengarahkan tongkat esnya ke sia-sia, dan segera, sebuah roda es melesat ke arahnya. Sia-sia tidak mau membiarkannya berbaring, karena dia dengan cepat menanggapi dengan tebasan Light Dragon Dagger, menembakkan Light Dragon Blade. Tanggulin dan yang lainnya tidak bergerak sama sekali. Lawan mereka memiliki 3 cincin jiwa, dengan salah satunya bahkan menjadi cincin jiwa 1000 tahun, jadi mereka tidak bisa meremehkan kekuatannya. Yang terbaik adalah membiarkan sia-sia menyelidikinya terlebih dahulu. Roda es terbang di udara, menebas dalam bentuk lengkung yang aneh dan dengan mudah menghindari pedang naga cahaya. Kemudian, itu dipercepat, berubah menjadi angin puyuh yang muncul di depan sia-sia dalam sekejap. Itu mengubah arah dan mempercepat.
Kontrol yang luar biasa. Ini adalah kesan pertama Tang Wulin. Xie juga mendapat ketakutan, tapi dia cepat beradaptasi. Dia hanya menurunkan tubuhnya untuk membiarkan roda es terbang di atasnya. Saat dia hendak meluncurkan serangan baliknya, Gu Yue berteriak, "Biarkan aku mencoba." Sebuah es yang berkilauan melesat ke depan dan mengenai roda es tepat pada intinya, menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Pemuda itu tertegun sejenak. Titik terlemah dari roda esnya adalah bagian tengahnya, tetapi sangat sulit untuk memukulnya karena putarannya yang cepat dan kontrolnya yang tepat. Selain itu, lawannya telah secara akurat memukulnya hanya dengan es. Ketajaman penglihatan dan tingkat kendali ini tidak bisa dianggap lemah sama sekali. Gu Yue berjalan maju dari samping Tang Wulin, yang terkejut melihat bahwa Gu Yue tidak hanya memiliki satu cincin jiwa lagi, tetapi dua. Itu benar, selama pertempuran dengan laba-laba iblis berwajah manusia, Gu Yue telah membuat terobosan. Meskipun tidak ada dari mereka yang tahu apa jiwa rohnya, tidak ada keraguan bahwa itu telah memberinya cincin jiwa keduanya. Sepasang cincin jiwa kuning bersinar di tubuhnya, membuatnya tampak lebih mengesankan dari sebelumnya. Bahkan dengan satu cincin jiwa ia mampu mengalahkan master jiwa dua cincin, serta menyebabkan Xie berjiwa kembar meringkuk ketakutan. Seberapa kuat dia sekarang karena dia memiliki dua cincin jiwa dan telah menyerap semua energi roh itu. Tidak mungkin bagi Tang Wulin untuk menebak. "Biarkan aku menembaknya," kata Gu Yue pada Tang Wulin. Baik, Tang Wulin memahami niatnya, dia ingin memverifikasi apa kekuatannya saat ini, sekarang dia memiliki dua cincin. Pemuda itu memandang Gu Yue dan mengerutkan kening. Setelah melihat serangannya dengan es, dia sampai pada kesimpulan bahwa dia memiliki jiwa bela diri yang mirip dengan miliknya. Itu normal bagi Soul Master dengan jiwa bela diri yang serupa untuk merasakan kedekatan satu sama lain. Atribut es, pemuda itu bertanya. "Kamu akan tahu sebentar lagi," kata Gu Yue dengan acuh tak acuh saat dia mengangkat tangan kanannya untuk menembakkan es lain sementara cahaya terang tiba-tiba meledak dari tangan kirinya. Pemuda itu dibutakan dan berteriak ketakutan. Teknik cahaya terang, penerapan elemen cahaya. Pemuda itu melepaskan kekuatannya. Meskipun kebutaan sementara, dia tidak mengalami disorientasi. Dia mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi, melepaskan serangkaian cahaya biru yang menyilaukan dari puncaknya. Semua orang bermandikan cahaya, termasuk gadis muda di sampingnya. Es dengan cepat larut dalam cahaya, bahkan tidak menyisakan setetes pun air. Meskipun rekan satu tim Gu Yue juga telah bermandikan cahaya biru, mereka jauh dari sumbernya dan dapat secara samar-samar melihat cincin jiwa kedua yang bersinar dari pemuda itu. Mengambil keuntungan dari kebutaan sesaat lawannya, Gu Yue mengaktifkan kedua cincin jiwanya. Dengan pengaktifan yang pertama, sepertinya auranya semakin kuat, tetapi ketika yang kedua mulai bersinar, mereka tidak dapat merasakan perubahan apapun padanya. Dalam kilatan cahaya perak, Gu Yue tiba-tiba muncul di belakang pemuda itu. Cahaya yang tak terhitung jumlahnya menutupi langit dan terbang, beberapa di antaranya menyerang, sementara beberapa melesat langsung ke langit. Ada bola api, bilah angin, es dan batu, air, api, bumi dan angin. Dia dengan brilian mengendalikan keempat elemen ini secara bersamaan. Di momen lain, langit dilukis dengan warna-warna unsur ini. Apakah dia manusia? Pemuda itu hampir pulih dari kebutaannya ketika dia mendengar gadis di sampingnya berteriak ketakutan, "Kakak laki-laki, kakak, aku tidak bisa melihat apa-apa. Apa yang saya lakukan? Saya tidak bisa melihat." "Jangan panik, tutup saja matamu, dan kamu akan bisa melihat lagi dalam beberapa saat." Penglihatan pemuda telah kembali, hanya untuk menemukan bahwa lawannya telah menghilang, meninggalkan rekan satu timnya. Xie dengan ramah menunjuk ke belakang pemuda yang secara otomatis menoleh untuk melihat dan disambut dengan pemandangan Gu Yue yang luar biasa cemerlang.